Bismillahirrahmanirrahim. Di bab yang ke-116, penulis membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanad sahih li ghairihi. Kata penulis, an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menisbatkan satu ucapan atas nama diriku, siapa yang menisbatkan satu ucapan, ini satu hadis dinisbatkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam aqulhu, yang tidak pernah aku ucapkan, yakni dinisbatkan kepada Nabi secara apa? Secara dusta. Ya, dan berapa banyak ucapan-ucapan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa banyak hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, setelah diteliti ternyata hadis yang sifatnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya. Hadis yang sifatnya maudhu', hadis yang palsu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi yang mulia, siapa yang menisbatkan satu perkataan atas nama diriku yang tidak pernah aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat besar, para jamaah yang Allah muliakan, ya, yang memberikan beberapa faidah kepada orang-orang yang beriman. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis 196, yang pertama adalah ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman, wa'id yang keras bagi orang yang sengaja, ya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berdusta atas namaku itu hukumnya tidak sama dengan orang yang berdusta atas nama selainku. Ya. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan orang yang berdusta atas nama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menisbatkan satu perbuatan kepada Nabi yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya
di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini para jamaah yang Allah muliakan, ya, pentingnya kita sebelum meriwayatkan hadis untuk merujuk, ya, kepada para ulama, kepada para muhaddisin tentang status hadis tersebut. Apakah hadisnya sahih atau ternyata tidak sahih? Apakah hadisnya valid atau tidak valid? Maka penting ya untuk tasabut, ya merujuk kepada hukum para ulama di dalam menilai derajat suatu hadis. Ya, secara khusus bagi kita yang awam, ya berapa banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya, hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, setelah di cross check, setelah kita merujuk penjelasan para ulama, ternyata hadis tersebut hadis yang tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari Ahad kemarin kita dapatkan contoh, ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala, ya, di mana, ya, tukang jualan, ya, kacang adas untuk melariskan jualannya pakai apa? Hadis palsu. Ya, tujuannya cari apa? Cari fulus. Ya. Wahai manusia, ya, makanlah kacang adas. Ya. Yang ngomong siapa? Tukang jualan kacang. Ya. Siapa yang makan kacang adas, ya, dia nisbatin kepada Nabi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, kulu, ya, al-adas, makanlah oleh kalian kacang adas. Fa innal adasa muqaddasun ala lisani sab'ina nabiyyan. Karena sesungguhnya kacang adas ini disucikan, ya, melalui rekomendasi 70 lisan para nabi dan rasul. Ya, orang-orang awam, ya, yang enggak tahu asal usul hadis tersebut, ya, seringkali terkena apa? Ya, terkena, ya, yakni hadis-hadis yang semacam ini. Ya, akhirnya berbondong-bondong, ya, beli kacang adas. Ya. Akhirnya yang diuntungkan siapa? Ya, ya, nanti yang jualan yang lain lagi bikin hadis palsu lagi. Ya, jualan terong. Ya. Ya, dia bikin hadis palsu lagi. Ya. Nah, subhanallah. Ya, kalau kita nggak hati-hati, maka ya sangat mudah termakan oleh hal-hal semacam ini. Ya. Maka jangan bermudah-mudahan, ya, dalam menyebarluaskan hadis yang kita belum tahu tentang asal usulnya, kecuali hadis yang memang masyhur, yang ma'ruf akan kesahihannya, ya, maka insya Allah gak ada masalah kita sebarluaskan. Tapi hadis-hadis yang sering kali, ya, gharib di telinga kita, ya, maka kembalikan kepada ahli ilmu tentang status hukum hadis tersebut, ya, karena banyak tersebar di tengah-tengah, ya, kaum muslimin hadis-hadis yang dibuat-buat oleh manusia, ya, seringkali tujuannya, ya, untuk melegalkan hal-hal yang biasa mereka lakukan, ya, atau tujuannya seperti untuk mencari perkara-perkara dunia. Ya, maka para ulama kita punya kaidah dalam masalah, ya, beristidlal atau menukilkan satu dalil. Ya, apa kaidah para ulama? Kaidah para ulama, in kunta mudda'iyan fad-dalil wa in kunta naqilan fas-sihhatu. In kunta mudda'iyan fad-dalilu wa in kunta naqilan fas-sihhatu. Kata para ulama, ya, kalau engkau mengklaim sesuatu, ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, kita mengklaim sesuatu, menghukumi sesuatu boleh atau tidak, halal atau tidak, maka butuh apa? Fad-dalil, datangkan dalilnya. In kunta mudda'iyan fad-dalilu. Kalau engkau mengklaim sesuatu, harus pakai apa? Dalil. Enggak cukup pengakuan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan dalil kalian. Kalau memang kalian orang-orang yang benar, harus pakai dalil, harus pakai ilmu. Ya, kita belajar ilmiah. Bukan hanya sebatas qala wa qila, kata fulan dan kata fulan, tapi datangkan dalilnya. Ada tidak dalilnya? Ya, ketika seseorang mengklaim sesuatu, fad-dalil, maka datangkan dalilnya. Ya. Kalau dia datangkan dalilnya, menukilkan dalil, kita gunakan kaidah yang kedua. Wa in kunta naqilan fasihhatu. Kalau engkau menukilkan satu dalil, ya, maka datangkan dalil yang sahih. Karena tidak semua dalil yang dijadikan dalil oleh manusia adalah dalil yang sahih. Maka ini dua tahap yang harus apa kita lakukan. Ketika ada orang yang mengklaim sesuatu, ya maka butuh dalil. Ketika dia membawakan dalil, maka tanyakan apakah dalil tersebut sahih. Kalau setelah di-cross-check ternyata dalilnya sahih, maka selesai. Ya, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau setelah di-cross ternyata dalilnya tidak sahih, maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang beriman untuk membangun amalannya, ya, kecuali di atas dalil yang valid dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar ilmiah dalam beragama para jamaah yang Allah muliakan. Ya. Enggak cukup kata fulan dan kata fulan. Ya, tapi kita berusaha untuk mengembalikan, ya, segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis 196, ya, hadis di atas juga menunjukkan bahwasannya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa apa? Dosa besar yang sangat besar, bukan dosa kecil. Ya. Karena Nabi mengancam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Dan ini diantara indikator sebuah dosa termasuk ke dalam dosa besar. Ya, ketika pelakunya diancam dengan siksa api neraka. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan gampang-gampang menisbatkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kita yakin kalau seandainya ucapan tersebut memang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian orang terkadang menyampaikan hadis, ya, utlubul ilma walau bisid. Ya, Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri. Bukan hadis Nabi SAW. Ya. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang menganggap ucapan itu sebagai apa? Sebagai hadis Rasulullah SAW. Ya, maka hati-hati. Jangan ya sembarang kita menyebarkan sesuatu meskipun zahirnya baik. Ya. Dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita yakin bahwasannya kalimat atau ucapan tersebut memang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kayak tukang jual kacang apa? Kacang adas tadi. Ya, dan kalau kita bahas ya, banyak ya hadis palsu yang memang dibuat oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya, yang tidak bertanggung jawab, seringkali tujuan mereka hanya sebatas untuk mencari keuntungan duniawi, ya, nanti ya tukang jualan obat, ya, bikin hadis palsu, ya, untuk melariskan apa? Obatnya, ya, maka ini perkara ya sangat besar, termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Taib, hadis atau bab yang ke-117. Iqra. Bab at-tahabi bainan nas.